Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat menyaksikan PowerPoint ini. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang asbab wurud al-hadits. Seperti yang kita ketahui, hadis atau sunnah merupakan salah satu sumber ajaran Islam yang menduduki posisi sangat signifikan, baik secara struktural maupun fungsional. Secara struktural, menduduki posisi kedua setelah Al-Quran. Namun, jika dilihat secara fungsional, ia merupakan bayan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang bersifat am atau umum, maupun global atau mutlak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Al-ayah. Yang artinya, dan kami turunkan Al-Quran kepadamu agar kamu menjelaskan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan untuk mereka dan supaya mereka memikirkan. Quran Surat An-Nahl ayat 44. Ya, langsung saja kita kepada intinya, yaitu pengertian asbabul wurud. Asbabul wurud secara etimologis dapat diartikan dengan idofah, yaitu atau secara etimologis asbabul wurud merupakan susunan idofah yang berasal dari kata asbab dan wurud. Kata asbab adalah bentuk jama dari kata sababun. Menurut ahli bahasa diartikan dengan al-habal yang artinya tali, atau yang dijelaskan sebagai segala yang menghubungkan satu benda dengan benda lainnya. Sedangkan menurut istilah yaitu kull syai'in yatawassalu bihi ila ghayatihi, segala sesuatu yang mengantarkan pada tujuan tersebut. Dan ada juga yang mendefinisikan dengan suatu jalan menuju terbentuknya suatu hukum tanpa ada pengaruh apapun dalam hukum itu. Sedangkan kata wurud bisa berarti sampai atau muncul dan mengalir seperti air yang memancar atau air yang mengalir. Dengan demikian, secara sederhana, asbabul wurud dapat diartikan sebagai sebab-sebab datangnya sesuatu, karena istilah tersebut biasa dipakai dalam diskursus ilmu hadis. Maka asbabul wurud dapat diartikan sebagai sebab-sebab atau latar belakang munculnya suatu hadis. Ya, selanjutnya ada macam-macam asbabul wurud. Yang pertama, sebab yang berupa ayat Al-Quran. Artinya, di sini ayat Al-Quran itu menjadi penyebab Nabi SAW mengeluarkan
sabdanya di dalam hadis. Dan yang kedua ada sebab yang berupa hadis itu sendiri. Artinya pada waktu itu terdapat suatu hadis. Namun sebagian sahabat merasa kesulitan memahaminya, maka kemudian muncul hadis lain yang memberikan penjelasan terhadap hadis tersebut. Contoh hadis yang berbunyi innallaha ta'ala malaika fil ard yang tiku ala alsinatihi bani adam bima fil mar'i min khairin aw syarrin. Ya, artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki kepala malaikat di bumi yang dapat berbicara melalui mulut manusia dengan kebaikan dan keburukan seorang. Nah, dalam memahami hadis tersebut, ternyata para sahabat merasa kesulitan. Maka mereka bertanya, "Ya Rasul, bagaimana hal itu dapat terjadi?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan lewat sabdanya yang lain sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Suatu ketika Nabi bertemu dengan rombongan yang membawa jenazah. Para sahabat kemudian memberikan pujian terhadap jenazah tersebut. Dan yang ketiga ada sebab yang berupa sesuatu yang berkaitan dengan para pendengar di kalangan sahabat. Nah, sebagai contoh adalah persoalan yang berkaitan dengan sahabat Syuraid bin Suwaid As-Saqafi pada waktu Fathul Makkah atau pembukaan kota Makkah. Beliau pernah datang kepada Nabi seraya berkata, "Saya bernazar akan sholat di Baitul Maqdis." Mendengar pernyataan sahabat tersebut, lalu Nabi bersabda, "Sholat di sini, yakni Masjidil Haram itu lebih utama." Rasul. Terus Nabi bersabda lagi, "Demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, seandainya kamu sholat di Masjidil Haram, maka sudah mencukupi bagimu untuk memenuhi nazarmu." Kemudian Nabi bersabda lagi, "Sholat di masjid ini, yaitu Masjidil Haram, itu lebih utama daripada 100.000 kali sholat di selain Masjidil Haram." Hadis riwayat Abdul Razak dalam kitab Al-Musannaf. Selanjutnya ada urgensi asbabul wurud dan cara mengetahuinya. Yang pertama, menentukan adanya taksis hadis yang bersifat umum. Yang kedua, membatasi pengertian hadis yang masih mutlak. Yang ketiga, mentafsil atau memerinci hadis yang masih bersifat global. Yang keempat, menentukan ada atau tidak adanya nas mansuh dalam suatu hadis. Yang kelima, menjelaskan ilat sebab-sebab ditetapkannya suatu hukum. Yang keenam, menjelaskan maksud suatu hadis yang masih muskil atau sulit dipahami. Dan selanjutnya ada fungsi asbabul wurud hadis. Di antara fungsi dari mengetahui asbabul wurud hadis adalah untuk menentukan ada tidaknya taksis dalam suatu hadis yang umum, atau membatasi kemutlakan suatu hadis, merinci yang masih global, dan menentukan ada tidaknya nasih mansuh dalam hadis, juga menjelaskan ilat ditetapkannya suatu hukum, dan menjelaskan hadis yang sulit dipahami. Mungkin itu beberapa fungsi dari mengetahui asbabul hadis. Sebagai contoh, di bawah ada contoh suatu hadis yang berbunyi salatul qaid ala nisfi wa salatul qaim min salatil qaim. Salat orang yang sambil duduk pahalanya separuh dari orang yang salat sambil berdiri. Nah, pengertian salat dalam hadis tersebut masih bersifat umum. Artinya dapat berarti salat fardu dan sunat jika ditelusuri melalui
asbabul wurudnya, maka akan dapat dipahami bahwa yang dimaksud sholat dalam hadis itu adalah sholat sunat, bukan sholat fardu. Inilah yang dimaksud dengan taksis, yaitu menentukan kekhususan suatu hadis yang bersifat umum dengan memperhatikan konteks asbabul wurudnya. Nah, asbabul dalam hadis ini adalah bahwa ketika itu di Madinah dan penduduknya sedang terjangkit suatu wabah penyakit, maka kebanyakan para sahabat melakukan sholat sunnah sambil duduk. Nah, pada waktu itu Nabi kebetulan datang dan tahu bahwa mereka suka melakukan sholat sunnah tersebut sambil duduk. Maka Nabi kemudian bersabda, sholat orang yang sambil duduk pahalanya separuh dari orang yang sholat dengan berdiri. Nah, mendengar pernyataan Nabi tersebut, para sahabat akhirnya yang tidak sakit memilih sholat sunat sambil berdiri. Dari penjelasan asbabul wurud tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sholat dalam hadis itu adalah sholat sunat. Pengertiannya adalah bahwa bagi orang yang sungguhnya mampu melakukan sholat sunat sambil duduk, maka ia akan mendapatkan pahala separuh dari orang yang sholat sunat dengan berdiri. Ya mungkin cukup sekian PowerPoint ini saya sampaikan. Mungkin bila ada pembahasan dari PowerPoint ini yang banyak atau banyak kekurangan baik dari esensi maupun sistematika PowerPoint ini, oleh karena itu pembuat saya berharap bisa ditoleransi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.